Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ananda sekalian, kembali kita bertemu dalam proses belajar mengajar online. Dan kali ini kita akan masuk ke bab 9 dengan judul hormati dan patuhi orang tuamu dan guru. Oke, selamat mengikuti. Anak-anak sekalian, kewajiban untuk menghormati dan mematuhi orang tua itu Allah abadikan di dalam Al-Quran Al-Karim, tepatnya di dalam surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Adapun terjemahan ayat tersebut adalah, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan jangan engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan ucapkanlah atau doakanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik atau menyayangi aku pada waktu kecil. Nah, inilah apa yang mesti kita lakukan untuk kedua orang tua kita, ya, sebagaimana yang dijelaskan di dalam surah Al-Isra ini tadi, ayat 23 sampai 24. Kemudian hadis, ya, atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait berbuat baik kepada orang tua. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain, rawahu Tirmidzi. Dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridha Allah terletak kepada ridha kedua orang tua. Murka Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Jadi Anda sekalian, jika ingin Allah meridhai apa yang kita kerjakan, maka mintalah keridhaan orang tua. Tapi sebaliknya, jika orang tua tidak ridha, maka Allah pun tentu tidak ridha dengan perbuatan kita. Marilah kita senantiasa berbuat baik, ya, dan berbakti kepada orang tua kita. Mengapa kita harus berbakti kepada kedua orang tua? Dalam hal ini Al-Quran menjawab dengan tegas. Sebagaimana Al-Quran surah Luqman ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku, kepada Allah maksudnya, dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Allah lah kembalimu. Cara berbakti kepada kedua orang tua diantaranya adalah terutama untuk orang tua yang masih hidup. 1. Ini bagi para siswa, ya. Sebelum berangkat sekolah, hendaknya bersalaman dengan orang tua dan mohon doa. Kemudian bertutur kata yang sopan dan bersikap santun dengan kedua orang tua, baik di rumah maupun di luar rumah. Ketiga, membantu kedua orang tua di rumah untuk hal-hal yang kira-kira bisa kita lakukan, ya. Kemudian yang keempat, mengikuti keinginan dan saran orang tua
dalam aspek kehidupan, selama keinginan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kelima, mendoakan kedua orang tua minimal setelah sholat wajib. Sebagaimana doanya, Allahumma ighfir li dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan yang terakhir, mendahulukan berbakti kepada ibu, setelah itu baru kepada ayah, tetapi bukan berarti membedakan keduanya. Karena kedua-duanya adalah orang tua yang telah menjadi lantaran kita terlahir ke muka bumi ini. Selanjutnya, cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. 1. Merawat jenazahnya dengan baik jika memang kita bisa mendapatkan jenazahnya. Kemudian mendoakan orang tua semoga diampuni segala dosanya. Menjaga nama baik orang tua dengan selalu berbuat baik. Melaksanakan amanah orang tua untuk belajar yang sungguh-sungguh, jadi jangan bermain-main apalagi menipu. Kemudian menjalin silaturahim yang sudah dijalin orang tua waktu masih hidup. Kemudian menunaikan janji kedua orang tua selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Anda sekalian, hanya ada satu pilihan untuk Ananda jika Ananda ingin membantu kedua orang tua yang sudah meninggal, yakni berupayalah menjadi anak yang salih dan salihah untuk keduanya. Karena hanya doa anak yang salih yang Allah kabulkan, atau yang salihah. Oke? Nah, ini manfaat hormat dan patuh kepada kedua orang tua. 1. Berbuat baik kepada orang tua merupakan amalan yang utama karena ini adalah merupakan perintah Allah. Kemudian berbuat baik kepada kedua orang tua mengantarkan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, berbuat baik kepada orang tua dapat menghindarkan kita dari murka Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, salah satu sebab diampuni dosanya adalah, maksudnya dengan berbakti kepada kedua orang tua akan menyebabkan dosa-dosa kita diampuni. Lalu yang terakhir, berbuat baik kepada orang tua menjadi sebab masuknya anak yang berbakti tersebut ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Oke Ananda, ini bagian akhir dari pertemuan kita kali ini dan ini adalah tugasnya. Silakan Ananda baca sendiri. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.